Seperti yang kalian tahu cuy, tema dari cerita anime ini adalah isekai. Tapi bukan cuma sekadar isekai biasa. Karena faktanya, anime ini membawa kita ke sebuah dunia isekai dalam konteks sebuah permainan game. Namun, yang bikin cerita ini jadi beda dari kebanyakan anime isekai lainnya, bukan cuma soal dunia gamenya yang kelam dan brutal, tapi juga soal siapa saja yang ikut masuk ke dalamnya. Jadi gini cuy, biasanya kan yang masuk dunia isekai itu cuma satu orang aja, atau satu karakter utama aja yang terlempar setelah mati atau ketabrak truk. Tapi di isekai Apocalypse Minogra, yang terjadi justru sebaliknya. Dunia gamenya secara misterius menarik banyak banget pemain dari berbagai macam genre game yang berbeda, dan juga dari berbagai belahan dunia. Ada yang sebelumnya main game RPG klasik penuh quest dan monster. Ada juga yang berasal dari game strategi alias game taktik yang biasa mikir 1000 langkah ke depan. Lalu ada yang jago di game single player adventure penuh cerita dan misteri. Bahkan ada juga yang berasal dari genre game tabletop RPG, dan percaya atau enggak, ada juga yang dari game dewasa alias game ecchi. Dan anehnya, kekuatan mereka ikut terbawa masuk dan malah berubah menjadi skill nyata di dunia tersebut. Nah, di video kali ini kita bakal bahas siapa aja para player yang berhasil masuk ke dunia Apocalypse ini dan kenapa mereka dianggap sebagai pemain dewa. Karena sejauh ini, setidaknya ada 4 orang player utama yang dikenal sebagai penguasa baru di dunia ini, masing-masing membawa kekuatan dan gaya bermain yang benar-benar beda satu sama lain. Dan tentu saja, di balik semua itu, tersimpan misteri besar tentang siapa sebenarnya yang menciptakan dunia ini, dan kenapa hanya para pro player tanpa mahkota saja yang terpanggil ke sana setelah kematian mereka di dalam dunia nyata. Langsung aja kita bahas satu persatu. Inilah 4 player yang merupakan player legendaris dari dunia isekai Apocalypse Minogra. Yang pertama, dan bisa dibilang paling mematikan, adalah player dari game RPG klasik, Brave Quester. Game ini adalah game jadul bergaya turn-based fantasy yang dulu pernah dimainkan oleh Takuto. Kalau kalian familiar dengan seri seperti Final Fantasy zaman dulu, kurang lebih gaya permainannya mirip. Pemain hanya bisa memilih karakter terbatas, unit-unit hero yang sudah dikunci dan ditentukan oleh sistem sejak awal game. Tapi jangan salah, walau sistemnya terlihat kaku dan kuno, game ini menyimpan kumpulan skill yang benar-benar overpowered. Bahkan beberapa skillnya bisa dibilang broken, jauh lebih kuat dibandingkan kemampuan yang ada di dunia Eternal Nations. Di dalam dunia Brave Quester, terdapat seorang Raja Iblis, bos terakhir yang jadi musuh utama di game tersebut. Ketika dunia isekai terbuka dan para player mulai dipanggil ke dalamnya, Raja Iblis ini tidak datang sendirian. Ia membawa serta 4 jenderal perangnya yang legendaris, Ice Rock, sang pengendali es abadi, Fremin, sang pengendali api, Lady Wind, penguasa badai sihir, Old Mechanic, ahli teknologi kuno yang bahkan bisa membengkokkan realitas. Nah, kalau kalian pikir Raja Iblis adalah player yang dipanggil masuk ke dunia isekai, itu sebenarnya kurang tepat. Karena ternyata satu-satunya karakter dari Brave Quester yang dulunya adalah player alias operator game, dia adalah Fremin. Berbeda dari karakter lainnya yang masih terikat oleh sistem game, Fremin adalah satu-satunya yang bisa berbicara langsung dengan Dewa Isekai, entitas misterius yang memanggil para player ke dunia baru ini. Bahkan, Fremin dijanjikan sesuatu yang tak masuk akal, kebebasan dari sistem game lamanya, dan yang lebih gila lagi, hak untuk menjadi Raja Iblis berikutnya, menggantikan atasannya sendiri, asalkan dia bisa mengalahkan Ira Takuto. Namun sayangnya, Fremin tidak beruntung saat bereinkarnasi. Ia lahir kembali dalam tubuh karakter lemah, jauh dari kekuatan aslinya. Dalam pertempuran sengit 1 lawan 1, Fremin akhirnya dikalahkan oleh Isla, sang pelindung utama Takuto. Namun kemenangan itu tak datang tanpa harga, karena Isla harus mengorbankan nyawanya sendiri, menjadikan duel ini salah satu momen paling tragis dalam kisah Minogura. Ada satu elemen penting yang membuat para karakter dari Brave Quester sangat berbahaya, yaitu sistem eksklusif yang disebut Forced Event. Forced Event adalah event cerita yang dipaksakan secara sistematis, sebuah skenario yang akan tetap terjadi, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh lawannya. Mau sekuat apapun lawannya, jika karakter dari Brave Quester sudah mengaktifkan Forced Event, maka event itu akan terus berjalan sampai ceritanya tuntas. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibatalkan. Inilah yang membuat hero nomor 1 milik Takuto,
yang selama ini tak terkalahkan, akhirnya bisa dikalahkan dan dibunuh secara permanen untuk sementara waktu. Itulah dia player pertama dari dunia isekai yang datang dari game Brave Quester. Tapi dia bukan satu-satunya. Masih ada 4 player lain yang jauh lebih gila dan semuanya akan kita bahas satu persatu di bagian selanjutnya. Player kedua yang masuk ke dunia isekai Apocalypse Minogra adalah sosok misterius, namun sangat kuat. Namanya adalah Yu Kamimiya. Dia berasal dari game RPG yang sama seperti Fremin, yaitu dari game Brave Quester. Dia adalah unit hero yang datang ke dalam dunia ini dengan membawa satu orang anggota partinya, yaitu perempuan dengan nama yang masih disamarkan dengan sensor hitam. Nah, dibandingkan dengan unit hero terkuat milik Takuto, kekuatan karakter ini 10 hingga 20 kali lebih kuat. Bukti paling nyata dari kekuatannya terjadi saat ia berhadapan dengan Raja Iblis dari Brave Quester. Raja Iblis yang bahkan sempat membuat 2 unit pahlawan terkuat Takuto hampir mati dalam pertempuran brutal. Saking kuatnya, dalam salah satu percakapan, ia sendiri mengaku sebagai karakter cheat. Dan faktanya, itu bukan sekadar sombong, itu kenyataan. Meski kekuatannya luar biasa, bukan berarti dia tak punya cerita. Menurut informasi terakhir, ia masuk ke dunia isekai ini setelah tertabrak oleh truk kun saat sedang menyelamatkan orang lain. Tapi setelah itu, ia bertemu dengan Dewi Isekai dan dikirim ke dunia ini dengan misi yang tidak pernah dijelaskan secara utuh. Yang jelas, ia kini hidup sebagai sosok pemalas, pendiam, dan terlalu baik hati untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan dunia Apokalips. Ia lebih memilih hidup di pinggiran, menonton dari jauh, dan hanya bergerak jika situasinya benar-benar gawat. Tapi satu hal yang pasti, jika dia sampai turun tangan, maka dunia akan berubah seketika. Dari semua cerita, sejauh ini hanya Yu Kamimiya saja yang sudah jelas siapa yang memanggil. Yaitu, dia disummon ke dalam dunia ini oleh seorang dewi dengan julukan Jokester God. Dan semakin kita masuk ke dalam dunia Apocalypse Minogra, semakin terlihat jelas bahwa dunia ini bukan sekadar game, tapi arena pertarungan para dewa. Player ketiga yang masuk ke dunia isekai Apocalypse Minogra adalah sosok yang paling tak terduga. Namanya adalah Phagia, sang ratu Sukubus. Ia dikenal sebagai makhluk paling kuat dari klan Sukubus dan disebut-sebut sebagai penyebab utama bencana besar yang kini melanda wilayah Elna. Bahkan Dewan Tinggi Klan Elf telah mengeluarkan perintah absolut, hentikan Phagia dengan segala cara di titik pertahanan terakhir, Etroqual. Phagia bukan berasal dari dunia game strategi, RPG, atau action. Ia datang dari game dewasa berjudul Doki Doki Succubus World, game bergenre erotik fantasi yang dibalut sistem Seven God Kings Card, sebuah game dengan sistem kartu dewa dan alur cerita yang tak biasa. Dalam dunia game aslinya, Phagia adalah Sukubus yang dipanggil ke dunia manusia oleh entitas misterius bernama God of Expansion. Tujuannya hanya satu, memikat pria. Berbeda dari karakter lain yang memiliki misi, ambisi, atau cita-cita, Phagia hidup tanpa tujuan. Ia tidak memiliki impian, rencana masa depan, atau beban moral. Satu-satunya alasan dia bertindak adalah karena itu menyenangkan dirinya dan menyenangkan dewa yang memanggilnya. Namun justru karena itu, ia menjadi makhluk paling berbahaya. Hasratnya yang murni, tidak tercemari moralitas atau batasan, telah diasah menjadi kekuatan destruktif yang bisa merobek dunia. Ketika ia menginginkan sesuatu, keinginannya menjadi kekuatan. Dan jika keinginannya cukup besar, bahkan hukum dunia pun bisa runtuh karenanya. Phagia bukan hanya mengacaukan dunia dengan kekuatan sihir dan rayuan khas Sukubus. Ia mengacaukan sistem. Dengan membawa efek dari game lamanya, sistem Seven God Kings Card, ia mampu mengakses kekuatan kartu dewa dan manipulasi efek permainan yang seharusnya tidak berlaku di dunia isekai ini. Etroqual, benteng terakhir elf, hampir jatuh hanya karena satu perintah dari Phagia yang membelokkan realitas. Daya tarik yang mematikan. Dia mungkin terlihat indah, menggoda, bahkan menawan. Tapi jangan salah, Phagia adalah personifikasi hasrat tak terkendali. Dan ketika hasrat itu bersatu dengan kekuatan isekai, maka batas antara dunia fantasi, erotisme, dan kehancuran pun mulai lenyap. Entah gimana caranya memasukkan Phagia dan pasukan Sukubusnya ke dalam cerita anime. Karena ketika mereka bertarung,
semua anggotanya akan buka baju. Bahkan serangannya pun dengan menggunakan susu yang disebut dengan titi attack. Yah, apapun itu, pasti bakalan banyak sensor saat Fagia sudah dikenalkan tepat ke dalam dunia apokalips. Oh iya, Takuto tahu soal game ini juga karena dia pernah memainkannya. Yang keempat, sekaligus yang paling berbahaya, dia adalah satu-satunya individu yang pernah membuat Ira Takuto nyaris kalah total. Bahkan lebih dari itu, dialah satu-satunya yang berhasil menyerang dan menghancurkan wilayah Minogura. Bukan dengan pasukan, bukan dengan sihir, tapi dengan kekuatan sistem. Siapa dia? Yap, bener banget. Dia adalah Erakino. Tapi tunggu dulu, karena kali ini kita nggak akan bahas detail tentang Erakino di sini. Soalnya cerita dia terlalu dalam, terlalu rumit, dan terlalu menarik kalau hanya dirangkum di satu bagian. Sebagai gantinya, kami akan buat video terpisah khusus yang membahas seluruh kekuatan dan rahasia dari Erakino, termasuk bagaimana caranya dia membunuh Takuto, dalam tanda kutip. Tapi untuk sekarang, ini versi singkatnya. Erakino bukan player asli, ia hanyalah sebuah avatar, pion, atau alat yang dikendalikan dari balik layar. Player aslinya adalah Keiji Kuhara, seorang mantan pecandu judi, yang hidupnya dipenuhi kekalahan dan hutang akibat berjudi di kasino ilegal milik Yakuza. Sampai akhirnya, dia mati dan dilahirkan kembali. Namun, Keiji tidak direinkarnasi sebagai pahlawan, raja, atau penyihir. Sebaliknya, dia diberikan sistem yang jauh lebih berbahaya, kemampuan untuk menjadi game master dalam sistem tabletop RPG. Keiji dipilih oleh dua entitas dewa sekaligus, God of Dice of Bad Luck dan God of Dice of Good Luck. Bersama kekuatan mereka, Keiji diberi buku panduan dan hak istimewa sebagai game master. Dengan sistem ini, Keiji menciptakan Erakino sebagai avatarnya di dunia luar. Erakino bergerak atas perintahnya, menjalankan rencana-rencana tersembunyi tanpa pernah menunjukkan wajah asli sang dalang. Kekuatan Game Master, manipulasi mutlak. Sebagai Game Master, Keiji Kuhara punya kekuatan mengerikan. Kemampuan utamanya adalah mengubah hasil permainan lewat sistem taruhan dan dadu. Semua berjalan seperti permainan keberuntungan, tapi hasil akhirnya selalu ditentukan olehnya. Walau hasilnya hitam, kalau aku bilang itu putih, maka itu putih. Tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli berapa banyak pasukan mereka, jika Game Master memutuskan mereka kalah, maka mereka kalah. Namun, sistem ini tidak mutlak tanpa celah. Jika ada player lain yang menemukan bukti kuat bahwa Game Master melakukan manipulasi yang tidak adil, maka mereka bisa mengajukan gugatan ke sistem. Dan jika terbukti curang, jabatan Game Master bisa dicabut, lalu digantikan oleh player yang paling taat pada aturan. Dua identitas, dua kekuatan. Yang paling gila dari semuanya, kekuatan Keiji Kuhara dan Erakino itu terpisah. Artinya dia punya dua kekuatan spesial dari dua identitas berbeda, tapi dikendalikan oleh satu otak. Di satu sisi, dia adalah sang penguasa sistem yang bisa mengatur hasil perang. Di sisi lain, dia adalah petarung utama dengan skill dan kekuatan penuh yang bisa menghancurkan siapa saja di garis depan. Jika para player lain adalah bidak di papan catur, maka Keiji Kuhara adalah orang yang menggambar papan itu sendiri. Dan Erakino adalah buah catur dengan aturan yang dibuat hanya untuk menang. Kalau kalian bingung apa itu tabletop RPG, maka contoh gampangnya adalah game Monopoly atau game jadul Dungeon and Dragon serta Warhammer. Gampangnya, game ini dimainkan di atas meja bersama dengan para player lain. Keiji Kuhara adalah game master dari permainan ini. Jadi dengan kekuatan itu, dia bisa melakukan apapun dengan menggunakan kekuatannya. Asalkan tidak ketahuan oleh player lain dan juga asalkan tidak diprotes. Sampai sini daftar 4 orang player lainnya udah selesai cuy. Karena untuk nomor 5 itu udah jelas dia adalah Takuto. Sekarang kita nggak akan bahas apa saja kekuatan Takuto, karena topik ini akan jadi satu video terpisah setelah gue udah selesai baca volume ke-6-nya nanti. Sebagai gantinya, gue bakalan jawab semua pertanyaan kalian tentang siapa itu Takuto. Pertanyaan pertama, apakah Takuto adalah karakter cupu yang bisa nyuruh-nyuruh doang? Tidak, kalian salah besar. Takuto diam cuma di awal, karena pada awalnya dia cuma mau hidup damai. Tapi setelah Isla dibunuh oleh Fremin, dan juga setelah Atu diculik dan diambil oleh Erakino,
Maka, tujuan dari Takuto berubah 180 derajat. Saat ini tujuan Takuto hanya satu, yaitu menjadi penguasa absolut dari dunia baru, dengan cara membantai semua ras lain yang mencoba menjadi ancaman. Tidak peduli jika ras lain mencoba memohon ampun, Takuto akan membantai mereka semua. Intinya, Takuto tidak culun dan tidak lemah. Dia adalah anomali sistem. Pertanyaan kedua, apa kekuatan Takuto? Jawaban standarnya gampang, yaitu perfect imitation. Tapi kita nggak akan bahas jawaban gampang, karena ada satu kekuatan lain yang jauh lebih hebat daripada itu, yaitu kekuatan Meme America no Jutsu. Yap, bener banget, kekuatan senjata api. Setelah kematian Isla, Takuto langsung memperkuat semua aliansinya dengan menggunakan senjata api dari dunia asalnya. Takuto sendiri menggunakan handgun di dalam pertarungan. Nggak pakai banyak bacot, kalau Takuto mau, dia langsung bunuh semua orang pakai pistol. Dengan cara paling brutal, yaitu menembak kepalanya. Selain itu, untuk dapat menghancurkan negara, Takuto juga memberikan senjata minigun kepada si kembar. Jadi, nggak perlu pusing pakai sihir kalau ada yang macam-macam. Si kembar bakalan pakai minigun buat kalahin semuanya. Pertanyaan ketiga, seberapa mengerikan Takuto di dunia nyata? Fakta dan jawaban ini ada pada volume kelima. Takuto disebut sebagai raja tanpa mahkota. Di dalam dunia nyata, Takuto tidak pernah ikut satu kali pun dalam turnamen e-sport yang resmi. Gara-gara itu, ranking dari Takuto sama sekali tidak pernah naik dalam setiap game yang dia mainkan. Tapi meskipun begitu, semua player pro lain, termasuk player nomor 1 dari Eternal Nations, yaitu player dengan nama Closer, berani mengakui dengan sangat jelas bahwa tidak ada satupun player kuat di Eternal Nations yang mampu mengalahkannya dalam permainan game itu. Jadi, meskipun tanpa mahkota, Takuto tetap diakui sebagai raja, sekaligus orang terkuat nomor 1 dalam game Eternal Nations. Menurut Closer, Takuto adalah orang gila. Dalam setiap permainan, dia memilih taktik dan unit yang paling lemah. Lalu, setelah permainan berjalan, dia mampu menipu dan memanipulasi semua lawan, hingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya, baik secara kekuatan ataupun dalam permainan taktik. Lebih gilanya lagi, Takuto tidak cuma main satu game, karena selama dia hidup, Takuto adalah pro player sekaligus pemain nomor 1 dari semua game yang pernah viral pada masanya. Di RPG Brave Quester, Takuto ternyata nomor 1. Di permainan tabletop Erakino, Takuto juga nomor 1. Intinya, di dalam semua komunitas game Jepang, nama Takuto Ira disebut sebagai raja dalam semua permainan game. Tapi balik lagi, dia raja tanpa mahkota. Takuto tidak pernah ikut turnamen apapun, dan tak ada satupun orang yang pernah melihat seperti apakah wajah asli dari Takuto. Jadi, buat yang anggap Takuto boti, lu salah besar cuy. Pakaian Takuto terlihat seperti ini, itu cuma kita yang lihat. Padahal di dunia mereka, Takuto tidak memiliki bentuk fisik. Dia digambarkan dengan penampilan hitam legam, alias dia cuma bayangan hitam doang, dengan aura kegelapan di sekitarnya. Nah, itulah semua pembahasan singkat dari 5 orang pemain dominan yang sekarang ada di dalam cerita Isekai Apokalips Minogra. Tentu aja selain mereka, masih ada beberapa nama lain yang punya kekuatan sangat besar, walaupun mereka bukan player. Contohnya adalah para karakter Seijo dan juga para karakter Paladin. Apalagi di volume 6 nanti, ceritanya pun bakalan jadi makin seru, karena Takuto bakalan melakukan penyerangan demi dapat melakukan ascension untuk bisa menghidupkan Isla lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.